Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya. Saya Nur Alia Balkis, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga, Lokal C, semester 1, ingin menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban warga negara sebagai tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah diberikan oleh dosen pembimbing yaitu Ade Ariandi Saputra MPDI. Ada 5 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, contoh hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, sikap dan karakter warga negara. Yang keempat yaitu contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kelima yaitu faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara. 1. Hak warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Hak warga negara adalah semua hal yang diperoleh ataupun didapatkan oleh seorang warga negara baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan terhadap suatu hal. Yang kedua yaitu kewajiban warga negara. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban bisa diartikan sebagai liabilitas atau dalam bahasa Inggris disebut liability, adalah hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu warga negara. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintahan negara tersebut dan mengikuti pemerintahannya sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Pengertian tentang warga negara jika diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 menyatakan warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu contoh hak dan kewajiban warga negara. 1. Contoh hak warga negara. Yang pertama yaitu setiap warga negara memiliki hak dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Yang kedua yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang ketiga, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Yang keempat, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Yang kelima yaitu
setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keenam, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang ketujuh, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya yang kedua yaitu contoh kewajiban warga negara. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Yang ketiga, yaitu setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu sikap dan karakter warga negara. Yang pertama, memiliki rasa hormat dan tanggung jawab. Sifat ini adalah sikap dan perilaku sopan santun, ramah tamah, dan melaksanakan semua tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, bersikap kritis. Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang sah serta argumentasi yang akurat. Yang ketiga, melakukan diskusi dan dialog. Sifat ini adalah sikap dan perilaku dalam menyelesaikan masalah hendaknya dilakukan dengan pola diskusi dan dialog untuk mencari kesamaan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi. Yang keempat, bersikap terbuka. Sifat ini adalah sikap dan perilaku transparan serta terbuka sejauh masalah tersebut tidak bersifat rahasia. Yang kelima yaitu rasional. Sifat ini adalah pola sikap dan perilaku yang berdasarkan rasio atau akal pikiran yang sehat. Yang keenam yaitu adil. Sifat ini adalah sikap dan perilaku menghormati persamaan, derajat dan martabat kemanusiaan. Pokok pembahasan selanjutnya yang keempat yaitu contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Contoh pelanggaran hak warga negara. Yang pertama yaitu tidak mendapatkan persamaan hukum. Kedua, dilarang mengeluarkan pendapat. Ketiga, tidak mendapatkan kesempatan memilih. Keempat, tidak mendapatkan pengajaran. Yang kelima, tidak mendapatkan pendidikan. Yang keenam, ditangkap tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Yang ketujuh, tidak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedelapan, tidak mendapatkan layanan hukum. Yang kesembilan, pembatasan hak politik. Yang kesepuluh yaitu pembungkaman. Materi yang kedua yaitu contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu berperilaku anarkis, tidak menjaga kesatuan. Yang kedua, tidak ikut mempertahankan NKRI. Yang ketiga, melanggar aturan yang berlaku. Yang keempat, tidak menjaga ketertiban. Yang kelima, tidak membayar pajak. Yang keenam, tawuran antar pelajar. Yang ketujuh, mengkhianati negara. Yang kedelapan, melanggar HAM. Dan yang kesembilan yaitu melawan hukum. Pokok pembahasan yang kelima yaitu faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Yang kedua yaitu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Yang ketiga yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap jenis pelanggaran hak dan kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan.
tindakan yang dilakukan oleh oknum pemegang kuasa untuk kepentingannya pribadi, baik untuk mempertahankan kekuasaan, memperoleh manfaat dari pelaksanaan kekuasaan tersebut, maupun kepentingan lainnya. Yang kelima, yaitu penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi dapat juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Yang keenam yaitu sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya perilaku tidak saling menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.